Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sudah 1 tahun, setahun atau belum sampai setahun? Setahun. Kayaknya belum sampai setahun. Kemarin November, Ustaz. November kemarin ya. Sekarang Desember, berarti besok Januari, terus geser bulan depan lagi. Ya, jatah Karawang setahun sekali Pak Nur ya. Insyaallah. Kita bisa kumpul bareng di masjid ini, Islamic Center Karawang, dan Masya Allah sekarang suasananya sudah berbeda. Nampaknya lebih sejuk dari yang dulu. Insya Allah di kesempatan ini, sesuai dengan yang tadi disampaikan dalam pengantar, kita mau belajar tentang di saat sulit apakah kita dagang ataukah investasi. Dan kalau berdagang, banyak sebagian di antara teman-teman yang merasa sulit untuk mendapatkan pelanggan, sehingga ketika dagang dia sulit, ketika investasi dia gagal. Ada apa sebenarnya? Mungkin tidak hanya dirasakan oleh orang Karawang saja. Keluhan yang sama juga dirasakan yang di Bekasi, yang di Jakarta, yang di Surabaya, termasuk yang di Jogja. Bahkan bisa jadi juga yang dirasakan hampir ke seluruh permukaan bumi. Orang menyebutnya sebagai resesi ekonomi. Baik, sebagai pengantar agar kita tidak suudzon kepada Allah, kita perlu memiliki satu prinsip kesamaan dulu, baru kemudian berbicara berkaitan dengan masalah kasus. Kita tahu bahasanya hidup di dunia ini isinya ujian, dan itu pun tidak selamanya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 219, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan, memikirkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Teks ayat ini mungkin bagi mereka yang membaca nampaknya tidak ada satu pelajaran yang penting untuk dia pegangi. Agar kalian merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Sudah biasa Pak kami mengalami itu. Baik, sekarang Anda perhatikan nasihat Hasan Al-Basri. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan, wa'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in wa annal akhirata daru jaza'in thumma daru baqa'in. Sadarilah bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian. Thumma daru fana'in, kemudian akan mengalami fana. Fana artinya kebinasaan. Wa annal akhirah, dan sesungguhnya akhirat, daru jazain thumma daru baqain. Akhirat itu negeri balasan, kemudian dia abadi. Artinya beliau ngasih sebuah penekanan. Namanya hidup di dunia, siapapun pasti akan mengalami ujian, baik ujian ekonomi, ujian fisik, ujian keluarga, ujian politik, ujian keamanan dan seterusnya. Tapi itu tidak selamanya. Memang bisa jadi ada sebagian di antara orang hidupnya susah, nggak enak Pak, pahit, nggak enak, tidak selamanya. Pahit tapi tidak selamanya. Akan ada ujungnya. Ujungnya ada 2 kemungkinan. Antara yang pertama, kita meninggal dunia, sehingga kita diuji oleh Allah sampai di penghujung kita mati. Ada banyak orang yang sakit sampai mati nggak sembuh. Ada nggak Pak? Banyak sekali, sehingga sakitnya itu mengantarkan dia kepada kematian. Ada orang yang miskin, dia miskin abadi ketika di dunia, sehingga sampai mati dia nggak pernah merasakan kekayaan. Ada orang yang terhimpit utang, sampai mati utangnya belum lunas. Ada orang yang mengalami situasi tertekan, masalah keluarga, berantem suami istri, sampai mati itu nggak selesai. Ada banyak orang yang diuji oleh Allah sampai mati ujian itu belum hilang. Maka kalau ada sebagian di antara kaum muslimin yang
berangan-angan, kapan saya punya kesempatan jadi orang kaya, kapan saya bisa memiliki harta banyak, kapan saya bisa menikmati kendaraan mewah, rumah mewah, dan seterusnya. Sekarang usia kamu berapa? Saya masih di usia 30-an tahun, 40-an tahun. Harapan kamu kira-kira ditargetkan kapan? Ya kalau bisa di usia sekian tahun saya sudah punya rumah, saya sudah punya kendaraan. Kira-kira kalau seperti ini sampai mati mau enggak? Kalau seperti ini sampai mati mau enggak? Kayaknya kok berat Pak Ustaz. Sudahlah, sabar. Ujian itu ada batasnya. Anda dituntut untuk sabar, dan sabar ini tidak selamanya, hanya sampai titik tertentu, sebab ujian itu ada batasnya. Memang mungkin enggak enak, renak-renak, pahit-pahit, tapi tidak selamanya, akan ada ujungnya. Setelah itu Anda akan memasuki negeri yang baru, isinya balasan dan sifatnya abadi. Maka kita diminta untuk bersabar sesaat sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan balasan indah yang abadi. Ada model yang kedua, balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba, atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba, bisa jadi dicabut oleh Allah dalam waktu tertentu. Orangnya masih hidup dan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Misalnya ada orang yang miskin, sampai usia tertentu Allah kasih kekayaan, lalu dia hidup kaya di sisa usianya. Ada nggak Pak kayak gitu Pak? Ada banyak. Masing-masing orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Buruh tani dia Pak, kerjaan dia nyangkul, ngarit, kemudian ngangkat-ngangkat rumput, panen, dan seterusnya. Penghasilan dia per bulan ya rata-rata dari 700.000 sampai 1 juta sebagai seorang buruh tani. Baik, sampai di usia 60 tahun status buruh tani ini nggak hilang, dia tetap jadi buruh tani. Dia tidak pernah merasakan indahnya kamar hotel, dia nggak pernah merasakan mobil yang ber-AC, belum pernah berangkat umroh, belum pernah ini, belum pernah ini. Hidupnya sangat terbatas. Hingga di usia 65 tahun sawahnya kena tol, Masya Allah. Otomatis apa Pak? Kaya mendadak, langsung nerima uang sekian M. Begitu dia nerima uang sekian M, 2 hari setelah itu sakit, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih dia di kesempatan ujungnya, tapi belum sempat untuk dia nikmati. Makanya sebenarnya jika kita perhatikan kondisi semacam ini, semua manusia mengalami, tapi ujian ini beragam. Baik, sekarang saya tanya, menurut Anda mana yang lebih berat? Ujian lahir atau ujian batin? Ujian lahir atau ujian batin? Ujian batin. Ujian lahir lebih ringan ya. Ya. Bapak pengen mana? Jadi orang miskin bahagia atau kaya sakit hati? Miskin bahagia. Masya Allah. Ini jawaban jujur atau teori? Hah? Anda pilih mana? Jadi kaya sakit hati atau miskin bahagia? Kaya, nggak ada pilihan itu. Jangan nambahi, ini bid'ah ini namanya. Sehingga sebenarnya yang lebih penting yang mana? Kayanya, miskinnya, atau bahagia dan sakit hatinya? Kebahagiaannya. Ada nggak Pak pejabat yang sakit hati Pak? Banyak. Ada nggak orang miskin yang hatinya lapang? Banyak. Maka sebenarnya bukan dari sisi berapa materi yang dipegang oleh hamba, tapi bagaimana dia bisa merasakan kebahagiaan itu. Baik, mungkin materi seperti ini barangkali sudah sering Anda dengar, dan ternyata kuncinya ada di satu kata Pak. Apa itu? Qanaah. Apa? Qanaah. Nabi SAW memberikan pujian kepada orang muslim, dan beliau sebut sebagai orang yang berhasil. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata.
Sungguh aflaha. Aflaha ini sebutan untuk orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan dan dijauhkan dari apa yang ditakutkan. Itu namanya apa? Aflaha. Orangnya namanya muflih. Qad aflaha, sungguh beruntung. Berarti dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia dijauhkan dari apa yang dia takuti. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Sebab hidayah ini syarat mutlak manusia bisa mendapatkan surga. Karena Nabi SAW menegaskan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak boleh ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga untuk orang kafir. Yang kedua, waruziqa kafafan, dan dia diberi rizki yang cukup. Standar rizki yang cukup adalah saat seseorang memiliki penghasilan, dia sampai tidak minta kepada yang lain. Saat orang sudah memiliki penghasilan dan dia tidak sampai meminta kepada orang lain, itu orang yang diberi oleh Allah rizki yang cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia sebagai hamba yang qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan untuknya. Allah jadikan dia sebagai hamba yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan untuknya. Baik, tiga kata kunci ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang bahagia. Sekarang Bapak, kami ajak untuk melihat lebih dekat tentang tiga ini. Yang pertama, posisi muslim. Kita tahu orang muslim dan orang mukmin ini manusia yang paling pintar menempatkan dirinya dalam bersikap di situasi apapun. Sampai Nabi Muhammad SAW terheran dengan sifatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Lalu beliau memberikan rincian. Hidup ini kan fluktuatif, Pak ya. Hidup ini gimana? Fluktuatif. Sehingga kadang grafiknya naik, kadang grafik turun, kadang naik turun, bablas. Kita mengalami hidup tidak turun terus, sebagaimana juga kita tidak mengalami hidup naik terus. Kenapa demikian, Pak? Karena ada dua ibadah yang harus dilakukan oleh manusia, antara syukur dan sabar. Sehingga agar manusia bisa merasakan dua ibadah ini, maka hidupnya dibuat fluktuatif. Saat dia naik, dia bisa bersyukur. Begitu dia turun, dia bisa sabar. Begitu naik lagi, syukur lagi. Turun, sabar lagi. Masya Allah, bergantian seperti itu. Kalau grafik orang itu naik terus, dia awalnya mungkin bersyukur, setelah itu dia berhenti. Sebagai contoh, Pak, ada karyawan atau seseorang ya, yang dia daftar kerja di kanan, kerja daftar di kiri, daftar nggak diterima. Lama dia nggak diterima kerja. Capek nggak, Pak? Capek. Lebih capek mana? Kerja atau nyari kerja? Hah? Nyari kerja. Lebih capek mana, Pak? Nyari kerja. Tapi yang kerja ngakunya capek, Pak. Pengen keluar kerja. Hah? Capek ada upahnya. Capek ada upahnya. Yang kerja capek pengen keluar kerja, yang nggak dapat kerja capek pengen kerja. Wallahu alam. Itulah Indonesia. Baik. Jadi ada orang misalnya, dia belum dapat kerja, daftar kanan daftar kiri nggak diterima-terima sampai sekian tahun barulah dia diterima. Begitu dia diterima, gaji pertama yang dia terima 3 juta. Seneng nggak, Pak? Ada? Seneng? Kenapa seneng? Karena sebelumnya dia pengangguran. Sehingga begitu dia nerima gaji pertama 3 juta, senengnya Masya Allah. Karena sebelumnya dia nol, nggak punya pendapatan. Sudah kerjanya, karirnya bagus, sehingga per sekian bulan tambah 500 sampai akhirnya gaji dia 6 juta. Sampai pada titik gaji dia 6 juta, dia nerima 6 juta, hambar.
kok biasa saja, karena sudah terbiasa nerima upah. Sehingga saat dia grafiknya dibuat naik oleh Allah, syukurnya itu cuma di depan. Syukurnya cuma di depan. Ketika grafik ini lurus naik, rasanya apa? Hambar sudah. Rasanya akan hambar. Nah, di saat itulah Allah memberikan ujian bagi hamba, dibuat turun. Ada yang turun drastis, ada yang turun pelan, terus naik lagi. Ketika naik, syukurnya muncul lagi. Dan seperti ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan suasana kondisi rizki hamba. Makanya dia punya dua nama yang tidak boleh dipisahkan ketika disebut. Apa itu? Ada dianya enggak? Enggak ada dia. Oh, belum disiapkan. Oh, baik, baru dicarikan. Ada dua nama Allah yang dia kalau disebut harus berpasangan. Karena dalam kajian asma wa sifat itu ada nama Allah yang dia ketika disebut harus berpasangan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan, itu disebut sendirian bisa. Apa namanya? Al-Qabid Al-Basit. Dialah zat yang menyempitkan dan melapangkan rizki. Allah punya nama Al-Qabidul Basit Ar-Razik. Dia yang memberi rizki dan dia yang melapangkan dan menyempitkan rizki bagi hamba. Maka dengan nama ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur rizki bagi hambanya. Terkadang naik, terkadang turun, terjadilah fluktuasi. Dengan keberadaan fluktuasi itu Anda punya dua amal, kadang sabar, kadang syukur. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud, al-imanu nisfan. Iman itu ada dua, nisfus sabri wa nisfus syukri. Setengah sabar, setengah syukur. Iman terbagi menjadi dua, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Dan yang beliau maksud adalah iman ketika menghadapi takdir. Karena tidak semua apa yang Allah tetapkan itu sesuai dengan harapan manusia. Orang mukmin bisa seperti ini, Pak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lah. Orang mukmin ketika mendapatkan kebahagiaan dia bisa bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah. Ketika dia mendapatkan musibah dia bisa bersabar dan itu baik baginya, karena grafiknya naik turun. Kalau grafik kita itu turun terus, mungkin kita akan putus asa. Udah pokoknya ini aku pengen mati. Ada banyak orang kayak gitu ya. Kenapa? Karena grafiknya dibuat turun. Baik, sekarang saya tanya, Anda pengen mana? Ujungnya naik atau ujungnya turun? Menjelang mati ya. Ujung itu kan berarti menjelang mati. Bapak pengen mana? Ujung naik atau ujung turun? Ujungnya naik atau turun? Kok ragu mau jawab? Kalau Anda misalnya grafik hidup dikasih pilihan oleh Allah, kamu pengen bahagia di depan atau bahagia di ujung secara materi? Hah? Di ujung. Kalau bisa sih saya ujungnya naik, Pak. Jadi begitu naik mati. Oh, rasih itu bahagia nih. Baik. Atau pas turun mati. Anda pengen yang mana? Hah? Kayaknya kok berat. Baik, usia berapa Bapak? 69, Masya Allah. Kurang berapa tahun? Wallahu a'lam. Kira-kira Bapak lebih senang mana? Penghujung hidup itu secara materi naik atau secara materi turun? Naik. Begitu lagi banyak harta mati gitu ya. Gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pasti akan menghadapi titik akhir ya. Tapi di posisi mana kita lebih senang, Pak? Di ujungnya posisi naik atau di ujungnya posisi turun? Kalau masalah amal, berjuanglah di ujung naik. Sebab nilai dari manusia ketika di dunia ditentukan oleh ujungnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Sehingga kalau urusan amal, jika ujungnya baik, masa silam Anda diampuni.
Sekarang kalau masalah materi dunia, Anda lebih senang mana? Ujung naik atau ujung turun? Turun. Kenapa ujung turun? Hah? Seperti itulah kondisi para nabi. Sehingga para nabi diuji oleh Allah, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, puncaknya itu ada di ujung. Sakitnya beliau luar biasa. Dalam posisi kondisi ekonomi beliau sangat terbatas, sampai saat beliau wafat punya utang belum lunas. Siapa beliau? Manusia terbaik, Rasulullah SAW. Kok Nabi utang itu kenapa sih Pak? Katanya utang nggak disarankan. Kenapa beliau utang? Beliau punya kewajiban nanggung nafkah seluruh istrinya, anak-anak bawaan istrinya yang tinggal bersama beliau. Sehingga tanggung jawab seorang suami, walaupun beliau sudah lemah, sudah tidak punya sumber pendapatan yang bisa dipakai untuk mereka, maka pilihan terakhir beliau ngutang. Kalau misalnya Bapak dikasih penawaran, coba yang pengen melunasi utang Nabi SAW angkat tangan. Kok nggak ada? Kenapa nggak semua? Kita semuanya karena cinta kepada beliau. Ya Rasulullah, andaikan beliau masih hidup, panjenengan pun boten usah utang. Nabi SAW nggak usah utang, biar kami yang penuhi. Tapi dikala itu suasananya beda. Maka sampai beliau wafat, utang itu belum lunas dan dilunasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa beliau baju besi Nabi SAW ditebus, kemudian dibebaskan. Baik, sakit beliau juga sakit yang luar biasa. Sampai beliau mengalami demam 2 kali, demam manusia biasa, seperti yang dirasakan oleh Ibnu Mas'ud ketika menjenguk Nabi SAW. Ya Rasulullah, innaka la tu'ak. Ya Rasulullah, Anda mengalami sakit yang parah. Lalu beliau mengatakan, wallahi, aku mengalami sakit 2 kali sakit manusia biasa. Bapak kalau demam suhunya berapa? Nah? 39. Opnam itu Pak. 38 itu sudah hangat badan kita, 39 sudah panas sekali, sampai 40. Kalau 2 kalinya itu kayak apa Pak? Apa sampai 80 derajat? Mendidih nanti darahnya. Tapi yang jelas Nabi SAW panasnya itu 2 kali panas manusia biasa. Lalu beliau mengatakan, wa hakadza ma'syarul anbiya asyaddun nasi bala'an. Seperti inilah kondisi para nabi, orang yang ujiannya paling besar di kalangan manusia. Tujuannya apa? Di penghujung usia, ketika manusia mengalami kondisi tidak enak, jadi kafarah dosanya. Maka kalau ada orang yang mati dalam kondisi sakit, menurut Anda su'ul khatimah atau husnul khatimah? Orang yang mati dalam kondisi sakit itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Tergantung apa Pak? Bersyukur atau bersabar atau dia bersabar atau tidak. Jika yang bersangkutan bersabar, dalam posisi dia sakit dia bersabar, dia mati bawa amal sabar, berarti dia apa? Husnul khatimah. Maka Bapak jangan berpikir begini ya, husnul khatimah hanya terbatas mereka yang mati ketika sholat. Husnul khatimah hanya terbatas mereka yang mati ketika sujud. Husnul khatimah hanya terbatas mereka yang mati di medan jihad. Bukan itu definisi husnul khatimah yang terbatas dalam hal ini. Karena Nabi SAW meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam posisi beliau berbaring di ranjang. Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul, beliau meninggal dunia di atas ranjang. Maka definisi husnul khatimah bukanlah terbatas mereka yang mati dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud, dalam kondisi membaca Quran, dalam kondisi puasa, bukan itu. Tapi definisi husnul khatimah adalah ketika Anda mati nggak bawa dosa syirik, ketika Anda mati tidak memiliki pemikiran yang salah menyimpang dalam masalah agama, ketika kita mati tidak punya utang yang belum lunas, ketika kita mati tidak ada kezaliman kepada orang lain yang belum selesai, ketika kita mati kita mengerjakan sholat dan kewajiban agama. Itulah husnul khatimah. Sehingga muslim memperjuangkan
bagaimana kondisi tidak enak ini dia bisa mendapatkan kebahagiaan di akhir hayatnya. Yang kedua, waruziqa kafafan. Waruziqa kafafan. Ciri orang bahagia kedua adalah dia diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang mencukupi, sehingga dengan rizki yang mencukupi tersebut dia tidak sampai meminta-minta kepada orang lain. Karena itulah jamaah, ada pertanyaan begini, kalau seorang suami bekerja dan dia masih kurang dalam mencukupi nafkah, apa yang harus dilakukan? Dia harus nyari kerja tambah. Dia harus nyari kerja tambah. Sudah? Nah, ketika dia nyari kerja tambah, kok ternyata masih kurang, barulah dia boleh minta zakat sebagai orang miskin yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dirinya dan anggota keluarganya. Maka yang lebih baik dalam hal ini adalah saat dia bisa mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Di posisi itu, ketika dia mendapatkan penghasilan, dia mendapatkan aneka keuntungan dari usaha yang dia dapatkan, bisa mencukupi kebutuhan pribadi dia dan keluarganya, itulah yang terbaik. Karena itu para ulama menyampaikan, lebih baik para ulama memiliki sumber pendapatan yang mencukupi agar dia tidak bergantung kepada yang lain, agar dia tidak bergantung kepada yang lain. Abdullah bin Mubarak itu punya buku judulnya Az-Zuhud. Judulnya apa? Az-Zuhud. Dikritik sama Fudail bin Iyad. Kamu nulis buku judulnya Az-Zuhud, tapi kamu sendiri aktivitasnya dagang, sering di pasar, sering beraktivitas dagang dan seterusnya. Ini tidak sinkron dengan buku yang kamu tulis. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau menyampaikan, aku melakukan seperti ini tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhanku, keluargaku, dan mereka ahli hadis yang tidak punya harta untuk nafkah dirinya. Lalu dipuji oleh Fudail bin Iyad betapa indahnya niat semacam ini. Dan dulu beberapa orang soleh secara sengaja mereka banyak berdagang dengan niat agar bisa mencukupi orang-orang yang membutuhkan di kalangan para talibul ilmi dan ulama, agar mereka tidak bergantung kepada yang lain. Siapa nama ulama di zaman Imam Malik yang memiliki kekayaan yang banyak, berasal dari Mesir, dan beliau sering nyumbang harta kepada sama ulama? Mubarak. Tadi sudah saya ceritakan, Abdullah bin Mubarak, bukan itu. Abdullah bin Mubarak tidak tinggal di Mesir. Dulu sudah pernah saya ceritakan setahun yang lalu di sini ya. Catatannya masih ada nggak Pak? Namanya Laith bin Sa'ad. Imam Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad beliau pedagang. Dalam setahun pendapatan beliau mencapai 20.000 dinar. 20.000 dinar. Berarti berapa itu Pak? 20.000 dinar Pak. Dalam waktu 1 tahun 20.000 dinar. Sebulan 20 dibagi 12 itu berapa Mas? Coba dihitung Mas, pakai kalkulator. Baik, saya bantu pakai kalkulator ya. 20 dibagi 12 berarti sebulan beliau memiliki pendapatan berapa itu? 1.667 dinar. 1.667 dinar. Kalikan 4/4 gram emas kali 4,25. Sebulan beliau punya hasil 7 kg emas. Sebulan ya. Pendapatan beliau berapa? 7 kg emas. Itu kalau diuangkan jadi berapa rupiah Pak? Hah? Kali 2,5 juta. Berapa kira-kira? Sekitar ya?
17 M per bulan. 17 M per bulan. Dan beliau mengatakan, ma wajabat alaiya zakatun qat, aku tidak kena kewajiban zakat sama sekali. Penghasilan 17 M per bulan tapi tidak kena kewajiban zakat. Kok bisa, Pak? Karena ngitung zakat itu kan ditunda selama 1 tahun. Sebelum 1 tahun duit beli yang demikian banyak langsung habis di bawah. Kemana hartanya? Dibagi-bagikan. Ada yang dikasih 1000 dinar. Ngasih 1000 dinar kan berarti dikasih 4 kilogram emas. Satu orang dikasih 4 kilogram emas. Sin bihadhil hikmah alladzi qad atakallah. Silakan kau gunakan dana ini, uang ini untuk mengajar masyarakat dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Ya sudah, ulama ini sudah nggak kerja lagi, sehingga dia fokus belajar mengajar. Seperti itulah kondisi orang di masa silam, sehingga mereka berupaya untuk mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan orang lain, terutama berkaitan dengan perjuangan untuk bisa mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Di zaman sekarang tidak ada, Pak, seperti itu, Pak. Tayyib. Wa qanna'ahu Allah, ciri yang ketiga apa tadi? Qana'ah. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah jadikan dia sebagai hamba yang qana'ah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Inti dari qana'ah itu apa, Pak? Orang Jawa punya satu kata pepatah, nerimo ing pantum. Apa yang sudah dikasih itulah yang dia terima dengan penuh rasa syukur. Karakter manusia yang qanaah adalah dia menganggap bahwasanya apa yang telah Allah berikan kepadanya itu yang tertinggi. Karena itu jamaah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, dalam sebuah nasihat beliau di Diwan Imam Syafi'i, beliau pernah menyampaikan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Karena orang kalau dia memiliki sifat qanaah, dia merasa dirinya seperti raja, semuanya sudah mencukupi. Apa yang menyebabkan orang itu jadi tidak qanaah? Di saat dia lebih banyak dongak ke atas daripada nunduk. Makanya Nabi SAW menyarankan, kalau dalam urusan dunia kita diminta lihat kemana? Ke arah bawah. Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah dalam urusan dunia kepada orang yang lebih bawah daripada kalian. Maka kalau lihat orang, lihat sepatunya, Pak, ya? Apakah seperti itu? Oh, bukan, Pak Ustaz. Terus maksudnya, lihatlah kepada orang yang secara materi lebih rendah daripada kamu. Wala tanduru ila man fawqakum, jangan lihat kepada yang lebih atas. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Syukur. Apa tujuannya? Jawaban Anda salah. Kalau Anda jawab biar bisa bersyukur, jawaban Anda salah. Apa tujuannya? Agar, coba lihat di sini, sikap manusia terhadap nikmat itu ada 3 tingkatan. Syukur, kemudian bawahnya tidak syukur, lebih rendah lagi meremehkan, lebih parah daripada sebatas tidak syukur. Syukur, hambar, meremehkan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lihat kepada yang lebih bawah, jangan lihat kepada yang lebih atas, biar kamu tidak meremehkan nikmat. Unduru ila man fawqa wa la tanduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan kau lihat kepada yang lebih atas, karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Orang mulai meremehkan nikmat itu disebabkan karena dia merasa ada yang lebih tinggi nikmatnya daripada nikmat yang dia punya. Akhirnya dia meremehkan pemberian Allah kepadanya. Contoh sederhana, Pak, ya. Reuni SMA 50 tahun yang lalu, Masya Allah. Berarti kan usianya sudah 60-an. Kalau reuninya 50-an tahun. Sudah?
Terus di situ ketemu teman-teman dia dulu. Lalu begitu pulang, suasana cinta suami istri beda. Istrinya mandang suaminya, kok wis tuwa. Padahal dulu sama dia kan saya satu kelas. Kenapa suami saya lebih tua? Kenapa Pak terjadi kayak gitu? Sempat melirik suami temannya. Suaminya juga komentar, kok tambah bulet. Kenapa dia komentar seperti itu? Karena dia tadi sempat ngelirik istri orang lain. Ada nggak Pak suasana kayak gitu dalam hati orang? Banyak. Bapak pernah ngalami kayak gitu? Baik. Itu disebabkan karena dia ngelihat yang lebih tinggi. Belum lagi dalam masalah materi kendaraan, materi apalagi misalnya barang bawaan, sepatunya, jam tangannya dan seterusnya. Maka kadang ada orang yang ketika reuni itu sampai nekat pinjem punya teman biar kelihatan hidupnya mewah, padahal dia justru memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Baik. Nah, setelah kita paham seperti ini Pak, berikutnya Anda masuk pada posisi kasus praktek dagang yang dilakukan. Yang perlu kita pahami, sumber rizki itu beragam. Allah memberikan rizki kepada hamba sebagaimana Allah membagi amal untuk mereka. Ini pernah disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Bapak Ibu boleh tulis. Imam Malik pernah mendapatkan surat dari salah satu teman beliau, namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini dulu adalah teman seperjuangan dengan Imam Malik ketika belajar. Tapi Imam Malik ngajar di Madinah di Masjid Nabawi, sementara Abdullah Al-Umari lebih fokus ibadah pribadi. Fokus ibadah pribadi, beliau banyak bermunajat, sholat, zikir dan aneka ibadah pribadi. Nah, satu ketika Abdullah Al-Umari ini ngirim surat kepada Imam Malik, mengajak kepada Imam Malik, kamu jangan terus-terusan bergesekan dengan orang. Kalau seperti ini terus, kapan kau akan bisa menikmati indahnya ibadah? Akhirnya surat itu dijawab oleh Imam Malik dan beliau menyampaikan kalimat, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal sebagaimana Dia membagi rizki. Artinya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membagi amal, masing-masing orang punya pahala, tapi dari sumber yang beragam. Ada yang diberi pahala oleh Allah dari sisi dia rajin sholat, ada yang diberi pahala oleh Allah dari sisi dia rajin puasa dan seterusnya. Masing-masing diberi oleh Allah pahala tapi dari sumber yang beragam. Demikian pula rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Masing-masing diberi oleh Allah rizki tapi dari sumber yang beragam. Nah, kalau sudah ketemu sumbernya, nanti dia akan stabil di posisi itu. Kalau sudah ketemu sumbernya, gimana Pak? Dia akan stabil di posisi itu. Berarti maksudnya gimana Pak? Jadi mungkin terkadang perlu ada beberapa masa trial and error. Perlu ada beberapa masa trial and error. Coba dagang cilok, rugi. Pindah dagang cireng, rugi juga. Pindah dagang cimol, rugi juga. Serba aci ya. Pindah lagi. Begitu dia dagang gedok, laris. Oh, berarti rizkinya ada di gedok. Gitu Pak ya. Dan memang itu terjadi. Ada beberapa teman yang dia baru saja resign dari bank setelah dia hijrah meninggalkan riba. Dia eksperimen kayak gitu, dagang pakaian rugi, ganti dagang barang elektronik rugi, dagang ganti sampai menemukan titik tertentu dia berhasil. Nah, ketika dia berhasil di situ bertahan. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih rezeki kepada hambanya. Sehingga ada di antara mereka yang kalau dagang rugi, tapi kalau jadi karyawan bagus.
Sebaliknya ada yang ketika jadi karyawan nggak cocok, isinya cuma berantem terus sama atasan. Tapi ketika dia dagang dia cocok. Saya punya teman Pak, gaji dia per bulan itu mungkin 80 atau 90 juta. Kerjanya di Qatar, di oil and gas. Jadi di apa? Ya seperti Pertamina lah di Indonesia, tapi itu di Qatar. Cuman dia selalu nggak cocok sama atasan, sering berantem, akhirnya pindah bagian, pusing dia, keluar, ditinggal. Saya lebih memilih dagang daripada harus kerja di tempat seperti ini. Kok bisa Pak? Mungkin kalau Anda sayang banget ini, masa gaji 90 juta dia lepas. Tapi bagi dia, saya tidak merasakan kebahagiaan di sana. Akhirnya dia dagang. Dan ketika dagang, ya gagal-gagal. Karena passion dia mungkin tidak di situ. Disinilah jamaah, ketika orang itu bekerja, apa sih yang terbaik? Bekerjalah sesuai passion. Apa yang kira-kira menurut Anda paling nyaman, di tempat itulah Anda bisa mengais rizki sesuai dengan apa yang Allah berikan untuk Anda. Walaupun terkadang ini butuh trial and error. Tayyib. Dan situasi yang mungkin kurang begitu menguntungkan bagi sebagian orang dari sisi, Pak, dagang ini kok rugi terus. Anda perlu yakini bukan Anda seorang yang mengalami. Bisa jadi ada banyak orang di sana. Ketika kaum muhajirin sampai di Madinah, mereka itu kan memulai dari mana Pak? Mereka mulai dari mana? Dari nol. Kenapa dari nol? Semua dia tinggal. Sehingga rumah mereka tinggalkan, simpanan-simpanan harta mereka tinggalkan. Orang musyrikin Quraisy tidak ridho kalau ada orang Mekah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah sambil membawa harta, dihadang, dirampok. Ada salah satu sahabat yang dia dihadang ketika mau keluar kota Mekah, tapi kemudian ditebus dengan membayar sekian dinar. Siapa namanya? Bukan Abdurrahman. Ada sahabat yang dia dihadang untuk apa? Ketika mau keluar kota Mekah, dilarang ke Madinah, kemudian dia tebus dengan sekian dinar. Siapa namanya? Suhaib. Dapat hadiah. Insyaallah. Kasih. Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan, beliau ketika mau keluar dari kota Mekah dihadang oleh orang musyrikin. Enak saja kau mau keluar, kau dulu kerja di tempat kami, mendapatkan penghasilan dari tempat kami, tiba-tiba kau mau tinggalkan kami. Tidak bisa. Akhirnya Suhaib menyampaikan kepada mereka, mau nggak aku kasih kalian, tapi dengan syarat izinkan aku untuk bisa ketemu Nabi SAW. Mereka setuju. Akhirnya Suhaib memberitahu, saya punya simpanan uang di sini disebutkan ya. Begitu kau membuka rumahku, kau gali tepat di bawah pintu, di situ ada emas yang aku simpan. Senang mereka. Akhirnya Suhaib dilepas. Subhanallah Pak. Hijrah di masa silam itu sampai harus nyogok orang musyrik. Karena kalau tidak, nggak dilepas. Begitu mereka berhasil mendapatkan harta, mereka merasa bahagia. Makanya kenapa orang musyrik itu senang ketika kaum muslimin pergi ke Madinah, tanahnya dikuasai oleh musyrikin, rumah-rumah kaum muslimin diambil alih oleh musyrikin, harta-harta mereka diambil lagi alih oleh kaum musyrikin. Sehingga itu salah satu di antara faktor kenapa mereka diizinkan untuk pergi dan tidak dibunuh, karena mereka sudah dibayar pakai apa? Harta. Sehingga para sahabat ketika tiba di kota Madinah, mereka mulai dari nol. Mungkin beda dengan orang zaman sekarang ya. Orang sekarang kalau hijrah, apakah mulai dari nol? Tidak. Dia masih punya tabungan, dia masih punya apalagi simpenan, dia masih punya rumah, dia masih punya properti. Mungkin dia dulu kerja di bank selama 10 tahun, sudah berhasil beli ini. Begitu dia tobat, tidak ada perintah
kau harus memiskinkan diri, tidak ada. Ini tetap kau boleh miliki, tapi selanjutnya silahkan kau cari pekerjaan yang lain. Itu pun rasanya berat untuk melepas. Maka bayangin kalau orang yang berat untuk hijrah hidup di zaman sahabat, kira-kira dia mau gabung dengan Rasul SAW atau tetap bertahan di kota Mekah bergabung dengan orang musyrik? Ayo hijrah, ya Rasulullah, di sana ada kerjaan apa? Oh, tanya kerjaan apa? Disuruh hijrah ada kerjaan apa? Lah terus nanti kalau saya di sana ada nggak properti pengganti yang saya tinggalkan di sini? Saya harus meninggalkan tanah, meninggalkan rumah? Gak ada. Mereka tidur di masjid bersama-sama para alusufa yang lain, sampai akhirnya ada di antara mereka yang beli tanah, ada yang dikasih tanah dan seterusnya. Nah, dalam situasi itu orang Ansar menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau begitu kita bagi dua kebun ini. Kebun-kebun kami setengah untuk muhajirin, setengah untuk Ansar. Setuju nggak? Ternyata Nabi SAW dan para sahabat muhajirin nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Mereka ini bukan petani, sehingga kalau dipasrai kebun kurma ya nggak bisa ngelola. Karena muhajirin itu apa Pak? Pedagang. Apa dalilnya kalau muhajirin itu pedagang? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Mereka itu pedagang dengan nas dari Allah. Allah menceritakan tentang kebiasaan mereka melakukan perjalanan asyita was-sayf, di musim dingin dan di musim panas. Ketika di musim dingin mereka melakukan perjalanan kemana? Musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Sehingga karena aktivitas ini, maka mereka kalau dipasrai tanah kebun tidak bisa ngelola. Akhirnya penawaran itu ditolak. Subhanallah. Ini akan sangat jauh berbeda ya dengan orang zaman sekarang. Coba kalau Bapak misalnya Pak, Bapak ditawari pindah ke Sumatera untuk ngelola lahan gundul, mau nggak Pak? Tapi harus tinggal di sana. Kira-kira mau Pak? Bagi Anda yang tidak punya passion di situ, tidak mau. Karena sahabat tidak punya passion dalam bidang ini, maka sahabat menolak. Nah, di saat itulah mereka diarahkan untuk kerja di pasar. Sehingga Abdurrahman bin Auf ketika ditawari setengah harta, beliau menolak dan beliau mengatakan, "Dullani aina suq." Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan. Kalau kamu ingin mengembangkan pasar, mengembangkan dagang di pasar, sebaiknya di pasar ini. Sebab pasar Madinah ketika itu dominan dikuasai oleh Yahudi. Maka kehadiran para muhajirin ini sama dengan menghadirkan pedagang ulung yang bukan asli Madinah. Akhirnya kegeser karir dagangnya Yahudi tergantikan oleh kaum muslimin, terutama di kalangan muhajirin. Baik, dari situlah jamaah, kenapa muhajirin lebih memilih berdagang? Sebab itu adalah passion mereka. Bekerjalah sesuai passion. Sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah peristiwa perang Qadisiyah. Qadisiyah itu menaklukkan daerah mana? Daerah Persia. Setelah Persia ditaklukkan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya. Apa julukan negeri Persia? Negara putih, karena saking banyaknya perak. Mata uang mereka adalah perak. Nah, kaum muslimin setelah mendapatkan ghanimah yang besar, Persia ditaklukkan, maka sahabat muhajirin yang senior tadi digaji oleh negara di zaman Umar dengan nilai yang sangat tinggi, sampai membuat mereka meninggalkan dagang di pasar. Karena mereka sudah merasa gaji dari neraka lebih dari cukup, sehingga mereka tinggalkan dagang di pasar. Ngapain Pak? Ya sudah, menikmati hasil gaji negara, mereka bisa fokus ibadah.
tidak lagi beraktivitas di pasar. Apakah seperti ini dibiarkan? Umar bin Khattab membuat kebijakan. Yang kemarin dagang di pasar nggak boleh keluar dari pasar, harus tetap dagang di pasar. Seperti yang diceritakan oleh Abu Kabsyah An-Numairi, beliau menyampaikan Umar itu pernah membuat keputusan para muhajirin pasca mereka mendapatkan gaji dari negara dilarang untuk meninggalkan pasar. Tujuannya apa? Agar pasar tidak dikuasai oleh orang yang tidak paham tentang fikih muamalah, terutama non muslim yang datang di sana. Subhanallah. Seperti inilah potret para sahabat. Makanya mereka adalah manusia yang punya semangat berjuang di saat mereka mengalami himpitan ekonomi yang besar, tidak ada putus asa dan tetap mempertahankan passion, tidak ganti kerjaan. Cuman mereka berusaha mengembangkan dengan cara yang lebih baik sehingga sampai pasar kota Madinah bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya, jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya. Baik, sambil dilanjutkan mungkin kita bisa mulai tanya jawab atau gimana Ustaz? Iya, makanya pengantar materinya jangan panjang-panjang karena biasanya mereka datang ke sini kan bawa masalah. Iya, betul Ustaz. Sehingga nanti kita mau dengerin curhatnya dari para orang Karawang. Nanti silakan saja pertanyaan gantian ya. Kalau waktunya sudah selesai kita tinggal. Iya. Makanya curhatnya jangan panjang-panjang ya. Baik, silakan. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang di WA dulu ya Ustaz ya. Ini boleh berhubungan dengan tema atau boleh di luar tema Ustaz? Di luar tema itu apa? Tentang poligami atau apa? Ini mengenai waris Ustaz. Oh, mengenai waris. Baik. Nah ya, bismillah. Arjen bertanya Ustaz dari Hewan. Arjen itu berarti ada biaya khusus. Begini kasusnya Ustadz, ibunda rahimahullah beliau sudah meninggal dan memiliki peninggalan rumah Ustadz. Semasa hidupnya ibu sering berkata rumah ini untuk anak satu-satunya. Apakah rumah tersebut termasuk waris atau hibah? Terus pertanyaan kedua, anaknya anak tunggal ya? Anak tunggal Ustaz. Ini laki atau perempuan yang tanya? Ini Ikhwan ya Ustaz? Laki-laki, baik. Ikhwan. Terus pertanyaan kedua, jika termasuk waris, siapa saja yang berhak mendapatkan bagian? Saat ibu meninggal, ibu memiliki suami. Oh, Ikhwan Ustaz, anaknya perempuan Ustaz. Ahwat. Memiliki suami dan memiliki anak perempuan. Setahun kemudian bapak angkat, ini bapak angkat. Kalau yang ada bertanya nanti minta tolong dijelasin ya, ini bapaknya itu bapak kandung atau bapak angkat Ustaz. Ini di sini di akhirnya itu kemudian bapak angkat rahimahullah meninggal. Ibu juga mempunyai 2 kakak laki-laki. 2 tahun kemudian salah satu kakaknya meninggal, memiliki 5 orang anak dan saat ini sisa 1 kakak dari ibunya yang memiliki 3 anak. Ya begitu kondisinya Ustaz. Masya Allah. Baik. Cuma di sini ada pernyataan bapak angkat itu Ustaz. Bapak angkat. Bapak angkat. Bapak angkat itu maksudnya bapak tiri. Bapak tiri ya. Bapak tiri. Baik. Baik. Ini apa hubungannya dengan dagang atau investasi? Ya mungkin salah satu rezeki waris Ustaz. Semoga nanti setelah ini bisa diinvestasikan. Iya. Kalau melihat dari jumlah ahli waris yang tadi diceritakan, jadi di situ ketika wanita ini meninggal punya seorang anak perempuan dan masih punya suami. Suaminya baru meninggal setahun setelahnya. Maka anak perempuan tunggal ini dapat setengah. Terus
Suami dapat seperempat, sisanya diserahkan kepada saudara-saudaranya ibu. Tadi kan ada 2 saudara laki-laki yang meninggalnya 2 tahun pasca ibu meninggal. Maka dalam hal ini nanti untuk saudara-saudara laki-laki dapat seperempat, dibagi, kalau semuanya laki-laki berarti dibagi sama. Ada? Nah, cuman ibu ini pernah menyampaikan bahwa rumah ini jadi milik kamu. Anda catat ya, hibah kalau hanya secara lisan itu tidak berlaku. Hibah kalau hanya secara lisan itu tidak berlaku. Sehingga walaupun berkali-kali ngomong seperti itu, tapi hanya secara lisan tidak berlaku. Agar berlaku gimana sih Pak? Agar hibah itu berlaku harus diserahkan. Agar hibah itu berlaku harus diserahkan. Jika hibah itu hanya dilisankan tapi tidak pernah diserahkan, maka hibah ini tidak berlaku, artinya tidak pindah hak milik. Makanya mungkin perlu ditegaskan lagi, saat Anda menerima itu sudah diserahkan ataukah belum? Kalau baru sebatas secara aklamasi lisan saja, maka belum sah pindah hak milik. Hibah sah sampai sudah diserahkan. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ahwat. Bolehkah Ahwat berprofesi sebagai admin Shopee Live tapi lengkap mengenakan pakaian syar'i, Ustaz? Admin Shopee Live itu kerjaannya apa? Bisa live streaming Ustaz. Live menawarkan produk live streaming, tapi beliau menggunakan pakaian berarti syar'i. dia bicara sambil live streaming gitu. Ya, betul Ustaz. Nanti tampak video dia. Ya, Ustaz. Saya sempat ditunjukkan waktu awal-awal ada live seperti ini. Ada salah satu teman yang dia punya akun di Shopee juga. Live-nya itu maksudnya gimana? Dia harus menawarkan barang 24 jam, nggak boleh putus. Kayak gimana sih contohnya? Dia tunjukkan, ini video punya saya. Ini ada karyawan saya, dia sedang menawarkan produk kami 24 jam. Kalau malam tuh paling 3 orang gantian. Yang nonton berapa? Ya kadang nggak ada, kadang cuma 1, kadang cuma 2. Apa segitunya kita ngejar dunia sampai jungkir-jungkir kayak gitu Pak? Yang seharusnya orang bisa istirahat, dia harus ngomong terus, nggak berhenti. Produk A, produk B, padahal nggak ada yang nonton. Kalau nggak kayak gini gimana? Ya kalau nggak kayak gini berarti nanti toko kamu ada di sini kurang begitu laris. Ya sudahlah, jangan terlalu berlebihan untuk ngejar-ngejar kayak gini. Terlalu capek sampai harus demikian. Berapa sih selisihnya antara yang ikut Shopee Live dengan yang nggak ikut? Mungkin Anda hanya mendapatkan tambahan sekian. Sudah lepaskan saja, tidak harus terlalu memaksakan diri. Waktunya istirahat, seharusnya istirahat. Sehingga tidak perlu harus bertahan atau kemudian melakukan pemasaran secara live seperti itu. Ini mungkin saya sebut terlalu bernafsu terhadap dunia. Orang yang terlalu bernafsu terhadap dunia, sehingga kalau memang waktunya istirahat batasi saja. Ini waktunya istirahat, ya sudah, Anda berhenti sampai di sini, jangan memaksakan sampai pada titik tersebut. Wallahu a'lam. Kalau waktunya dibatasi itu boleh Ustaz ya? Kalau hanya siang saja atau terbatas hanya sekian jam saja, sebagaimana orang kerja, insya Allah tidak masalah. Dan begini ya, kalau nggak ada yang nonton ya tidak perlu dipaksakan. Karena ada yang nonton berapa? 100 orang. Misalnya 100 orang. Nah, silahkan Anda nanti bisa tawarkan dengan baik. Nah. Ya, tepat Ustaz. Sekolah Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang bertanya, Ana punya hutang sebesar 150 juta dari 5 tahun yang lalu Ustaz. Dan Ana sudah peringatkan kepada beliau yang berhutang akan hutangnya. Pertanyaan, apakah Ana wajib menzakati piutang tersebut Ustaz?
5 tahun yang lalu 150 juta. 5 tahun yang lalu, apakah wajib dizakati? Piutang itu ada dua, piutang lancar dan piutang macet. Piutang lancar itu piutang yang dibawa oleh mali. Mali, tulisan mali itu gimana sih Pak? Mim, lam, ya, kemudian hamzah. Maliun. Kriteria mali adalah orang yang mampu mengakui dan tidak mengingkari utangnya. Bahasa lainnya, dia mengakui punya utang, dia mampu bayar, dan dia bukan tipe manusia welut. Tahu welut Pak? Begitu dipegang ucul. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka piutang kita di tempat orang seperti ini statusnya apa? Piutang yang lancar. Nah, piutang yang lancar itu wajib dizakati tiap tahun. Walaupun ada dua pendapat ulama mengenai metodenya. Ada yang menggunakan metode nanti ketika dibayar 2,5% kali 5, karena sudah 5 tahun, kali nilai utangnya. Metode yang kedua, setiap kamu bayar zakat di setiap tahun, kau bayarkan dia walaupun uangnya ada di tempat si A, karena si A ini gampang untuk ditagih dan dia punya kemampuan untuk ditagih. Yang kedua, piutang macet. Piutang macet adalah piutang yang tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan untuk dilunasi. Sehingga di posisi ketika Anda memegang piutang itu, ya, nggak ada kepastian kapan akan dibayar. Dalam kondisi ini, maka piutang macet tersebut dizakati saat diterima sekali saja. Misalnya kata ya, 5 tahun tadi Pak, orangnya itu sering hilang, ketika ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibaca, ya, didatangi rumahnya pindah alamat, susah untuk dicari informasinya. Orangnya tidak kooperatif, tidak komunikatif, sehingga saat dia mendapatkan utang malah kita seperti musuhan. Nah, ternyata setelah 5 tahun dia dapat warisan, terus dia bayarkan utangnya. Dulu kan 150 juta ya, ini saya kembalikan 150 juta, lunas. Anda menerima, maka Anda zakati sekali. 150 juta kali 2,5% sekali saja saat menerima. Karena kemarin ketika dibawa oleh orang itu, Anda tidak punya kemampuan untuk memanfaatkannya. Wallahu a'lam. Oke, berikutnya pertanyaan dari para hewan yang ada di sini. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Sebelumnya Ana Bayu Kok Hanggara bisa Putra. berdiri di belakang saya ini tadi? Ya. Silakan. Tadi lewat belakang? Apa? Lewat belakang? Iya, lewat belakang. Oh, lewat Ustaz. belakang. Alhamdulillah. Ada jalur Ya. khusus. Ya Ustaz, Ana seorang pengajar di salah satu sekolah sunnah Karawang, yaitu Sahabat Ilmu Ustaz. Dan Ana juga mempunyai bisnis juga Ustaz, bisnis sampingan. Nah, di sekolah Sahabat Ilmu ini Ana udah mengajar kurang lebih 3 tahun, hampir 3 tahun Ustaz. Nah, di samping itu Ana mempunyai bisnis sampingan, yaitu Surabi Bandung Ustaz. Bisnis ini Ana udah jalani sekitar 4 tahun. Nah, menurut jadi alhamdulillah Ana ada 2 penghasilan Ustaz. Nah, dari kedua hal itu mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, dan mana yang lebih mulia Ustaz? Mana yang lebih utama, lebih baik, lebih mulia? Iya, Masya Allah. Syukran Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Dari 2 itu mana yang lebih gede pendapatannya? Iya. Alhamdulillah dari bisnisnya Ustaz. Bisnisnya lebih Iya, gede. iya. Baik. Kalau yang diharapkan dari ngajar itu apa? Ya, pahala Ustaz. Pahala. Iya. Berarti nggak dibayar nggak apa-apa. Ya. Sama Ustaz, ya penghasilan juga gitu. Oh, penghasilan. Iya. Ingin mendapatkan penghasilan dari Insya Allah ngajar. Ustaz. Baik. Baik. Silakan duduk. Syukran Ustaz. Kalau bicara mana yang lebih baik, sumber pendapatan kita dari ngajar ataukah dari usaha atau dari mana?
Ulama beda pendapat berkaitan dengan pembahasan apa sumber pendapatan yang terbaik bagi muslim. Ada yang mengatakan sumber penghasilan yang terbaik bagi muslim adalah bertani. Kenapa bertani disebut penghasilan terbaik? Karena petani itu orangnya tawakal. Dia nanam bibit, ditinggal, udah tawakal kepada Allah. Maka dia bisa bertani, bekerja sambil ibadah tawakal. Kalau tidak salah yang menyampaikan ini adalah Al-Mawardi. Dia berpendapat bahwasanya pekerjaan yang terbaik itu bertani. Ada juga yang berpendapat sumber penghasilan yang terbaik adalah berjihad. Karena jihad ini akan mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah ini harta yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi-Nya SAW. Sehingga sumber pendapatan Nabi SAW pasca beliau jadi Nabi itu bukan lagi dagang, tapi beliau mendapatkan dari hasil ghanimah. Dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Maka sumber pendapatan terbaik adalah ghanimah. Karena ini harta yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sumber pendapatan yang terbaik adalah sesuai passion. Apa yang sesuai passion itulah yang terbaik. Nah, passion orang kan beda-beda, Pak. Ada model passionnya mengajar, ada passionnya bekerja, berdagang, ada passionnya apalagi dia jadi karyawan dan seterusnya. Ketika Anda bekerja sesuai passion, disitulah Anda mendapatkan penghasilan terbaik. Saya boleh cerita pengalaman pribadi, Pak? Nggak boleh, nggak jadi. Jadi saya termasuk orang yang dulu pernah ganti-ganti profesi, Pak ya. Dulu saya pernah dagang beras, bangkrut. Kemudian pernah jualan, apalagi jualan pulsa, rugi. Dagang-dagang ini rugi. Begitu saya ngajar di sekolah lebih nyaman. Oh, berarti saya nggak cocok jadi pedagang, cocoknya jadi pengajar. Sehingga terkadang ada orang yang dia mungkin seperti trial and error. Coba di sini gagal, coba di sini gagal, coba di sini gagal. Sampai pada titik tertentu Allah kasih keberhasilan. Ya alhamdulillah, beliau ngajar bisa, jualan serabi bisa. Nah terus yang lebih mulia yang mana? Kalau Anda ngajarnya adalah ngajar ilmu agama, walaupun mungkin bayarannya tidak seberapa, tapi Anda punya harapan, mudah-mudahan nanti dari anak didik murid saya ini ada yang jadi manusia yang sukses. Mungkin dia jadi tokoh agama yang sukses. Kita tidak tahu, sekarang nggak kelihatan, tapi ketika dia dewasa, Allah jadikan karyanya mendunia. Mungkin Pak, sangat mungkin. Maka kalau Anda ingin bertahan di situ agar nanti bisa mendapatkan hasil dari perjuangan ketika mendidik anak orang lain, silakan Anda bertahan. Tapi kalau misalnya ini ganggu ya Pak, saya ingin memperbesar usaha saya tapi lebih fokus sehingga saya tidak punya waktu untuk ngajar. Nah kalau Bapak sampai pada tingkatan tidak punya waktu ngajar sehingga ketika ngajar sering bolos, sering absen, saya sudahlah, Bapak jatuhkan pilihan salah satu, tinggalkan salah satu. Mana yang kira-kira menurut Anda lebih berpenghasilan dan lebih membuat Anda tenang? Saya kayaknya lebih senang dagang. Baik, Anda tinggalkan ngajar, Anda fokus dagang. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz, ini ada pertanyaan berhubungan dengan tema kita nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama Ustadz, saya sebagai karyawan swasta dan setiap akhir tahun mendapatkan uang bonus. Oh, Desember nih baru dapat bonus nih Ustaz. Nah, beliau mau investasi. Nah, beliau minta saran, investasi apa yang bagus? Beli tanah atau dagang, Ustaz? Beli tanah atau dagang? Atau dagang. Investasi apa yang bagus? Beli tanah atau dagang? Ada banyak orang yang berpikir begini, emas itu media investasi, instrumen investasi, tapi ini ternyata tidak dibenarkan oleh para ahli ekonomi.
Emas itu bukan media investasi. Emas itu hanya untuk hedging ya. Hedging itu artinya jaga nilai. Sehingga yang sampai saat ini dianggap lebih stabil adalah emas. Maka Anda kalau mau menjaga nilai harta Anda untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendek sebulan 2 bulan emas itu rugi. Tapi kalau jangka panjang setahun 2 tahun emas bisa. Udah? Ketika Anda menjaga nilai seperti ini berupa emas, begitu emas itu naik, bukan berarti harta Anda itu naik, Pak. Harta Anda tetap, cuman nilainya tidak turun. Itu saja keuntungan ketika orang berinvestasi di emas. Tapi kalau mau mendapatkan kenaikan yang sebenarnya apa, Pak? Ya, antara dagang atau dia titipkan ke orang, usaha. Ketika dapat untung, barulah Anda boleh sebut nilai kenaikan dari harta Anda. Walaupun di saat yang sama ada resiko. Di saat yang sama ada resiko. Misalnya resikonya apa, Pak? Kalau rugi, maka modal Anda berkurang. Nah, dalam hal ini barangkali yang bisa Anda timbang adalah ada enggak teman-teman yang dia punya kemampuan secara amanah mengembangkan usaha ketika Anda tanam modal di sana. Kalau ada, silahkan dititipkan ke dia. Kalau enggak ada, Pak, kalau enggak ada, jika Anda tidak merasa aman, maka mungkin Anda bisa amankan dengan cara investasi di tanah. Sehingga dengan demikian Anda tidak berurusan dan bergesekan dengan orang lain. Satu prinsip ya, jangan sampai kerjasama yang kita lakukan dengan orang lain menimbulkan kita kehilangan kawan. Punya teman, punya kawan itu lebih mahal harganya daripada kawan hilang gara-gara ingin meraih keuntungan. Dan banyak sekali kerjasama yang kemudian sampai mengorbankan persaudaraan. Kenapa? Karena kedewasaannya kurang. Akhirnya ketika usahanya rugi misalnya, terjadi gesekan. Nah, mending kalau kayak gini kan tidak usaha dari awal. Baik, permusuhan itu hukumnya apa, Pak? Apa hukum permusuhan? Haram. Apa hukum bisnis? Mubah. Jangan sampai sesuatu yang mubah mengantarkan kita untuk melakukan sesuatu yang haram. Maka kalau kira-kira ketika Anda melakukan kegiatan mubah tadi akan mengantarkan kepada permusuhan, sengketa, sehingga tidak nyaman dengan sama orang, mending tidak dagang dari awal. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustadz, ada pertanyaan. Pak Ustadz, saya hanya memohon untuk didoakan sama Pak Ustadz dan ummahat yang hadir di sini. Saya pernah berdagang berbagai macam dagangan, belum ada yang membuahkan hasil yang maksimal atau sukses. Tapi sekarang saya tanpa ragu memulai lagi usaha untuk membuat kedai, dan dalam memulai usaha ini saya berniat bahwa saya mempunyai masjid yang kurang banyak datang ke masjid, namun saya dan ketua DKM-nya memutuskan untuk dijadikan tempat kajian dengan biaya dari usaha saya kelak dan juga untuk kepentingan pribadi juga. Mohon doanya Pak Ustadz, semoga niat saya Allah mudahkan dan lancarkan. Amin. Ini bukan pertanyaan, permintaan. Ini permintaan doa ya. Kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan untuk usaha beliau dan juga usaha kaum muslimin yang lain sebagai upaya dalam mencari yang halal. Apalagi tadi ya, beliau punya harapan nanti bisa membiayai kegiatan sosial di masjid. Tapi tolong komitmen ini dijaga ya. Tolong komitmen ini dijaga. Jika sudah ada komitmen, nanti kalau ada hasil saya akan bantu masjid, ternyata begitu dikasih hasil oleh Allah kok dia melupakan apa yang menjadi janjinya, ini bahaya. Bahayanya di mana, Pak? Saya bacakan ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah berkaitan dengan salah satu
hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang munafik. Ayat 75 At-Taubah ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka orang munafik itu ada yang berjanji di hadapan Allah, kalau nanti Allah memberikan karunia berupa harta kepadaku, maka aku akan sedekah dan aku akan jadi orang saleh. Lalu kata Allah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah telah memberikan karunia kepadanya, ngasih harta kepadanya, tiba-tiba mereka bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling dan melupakan janjinya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqauna, maka Allah hukum mereka dengan Allah jadikan sebagai orang munafik, tertancap dalam hatinya sampai kiamat. Masyaallah. Allah hukum mereka dengan Allah tanamkan sifat kemunafikan di hatinya sampai kiamat. Ini bahayanya kalau orang sudah punya komitmen dan janji tertentu. Sebelum dia kerja, dia berpikir kapan punya kerja, sampai akhirnya dia punya komitmen di hadapan Allah. Ya Allah, kalau nanti saya dapat kerjaan, saya dapat gaji, maka gaji saya 10% akan saya sumbangkan untuk masjid. Setelah itu dia keterima kerja. Gaji pertama 3 juta, awalnya terasa ringan, 300 sebulan. Gaji kedua masih 3 juta, sekian tahun jadi 5 juta. Dia bertahan 500 sampai gaji dia 7 juta 700. Kok banyak ya? Mulai merasa capek. Terus gimana Pak Ustadz? Boleh nggak seperti ini dibatalkan? Awas kalau kamu batalkan, itu bisa berbahaya. Makanya menjaga komitmen seperti ini berat. Karena itu jangan ngumbar komitmen. Kalau memang sekarang lagi butuh, belum mampu, ya sudah berdoalah kepada Allah. Tidak perlu pakai janji-janji seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, ini mengenai hisab zakat mal. Biasanya ini yang bertanya mengikuti takaran emas, namun dengan melihat tukar emas sangat tinggi saat ini dan beda jauh dengan perak, apakah masih tetap menggunakan referensi emas atau perak Ustadz? Ulama memang beda pendapat ya. Nisab zakat harta itu emas ataukah perak? Jumhur mengatakan perak dan sebagian ulama mengatakan emas. Kalau saya pribadi lebih memilih emas. Nah Pak, kan emas sekarang harganya mahal sekali. Ya tidak masalah. Apalagi yang namanya tingkat kekayaan manusia itu juga nilainya naik. Sehingga dulu orang punya duit 1 juta itu kaya raya. Dulu tahun 60-an ya. Sekarang orang punya duit 1 juta miskin papa. Jadi standar kaya zaman dulu dan sekarang beda. Nah sekarang gini, zakat itu dikeluarkan oleh muzaki. Status muzaki itu dalam bahasa hadis disebut sebagai orang kaya. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz untuk berangkat ke Yaman, beliau ngasih tahu kepada Mu'adz, nanti kau akan menjumpai ahli kitab, maka yang harus kau dakwahkan adalah A, B, C, D. Di antaranya yang didakwahkan adalah ajarkan kepada mereka tentang kewajiban zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Zakat itu diambil dari apa? Orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Sehingga ini jadi acuan. Orang yang bayar zakat itu kaya, karena zakat diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Baik, kalau Anda menggunakan standar perak, maka nisab zakat mal itu kurang lebih 12 juta. Kalau Anda menggunakan standar emas, nisab zakat mal untuk saat ini kurang lebih 209 juta. Pertanyaannya, kalau di Karawang Pak punya uang 12 juta itu sudah kaya atau belum? Punya tabungan 12 juta?
Sudah atau belum? Belum. Yang benar. Oh belum. Kalau di Klaten udah kaya ya. Baik. Punya tabungan 12 juta terhitung belum kaya. Nah, karena belum kaya, berarti kalau ada orang yang punya tabungan 12 juta, menurut teks hadis ini belum jadi muzaki. Karena muzaki itu adalah agniya, orang-orang yang kaya. Dipahami ya? Oleh karena itu saya lebih sepakat untuk mengatakan bahwa nisab zakat mal itu kembali kepada emas, bukan kembali kepada perak. Wallahu a'lam. Ya, sebelum ke pertanyaan ke Ikhwan ya, ada pertanyaan dari Ikhwan yang dalam bentuk tulisan di kertas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ikhwan izin bertanya, Ustaz. Keluarga kami masih mengontrak rumah. Insya Allah dalam waktu dekat ini mendapatkan rezeki dari pencairan BPJS tenaga kerjaan. Izin Ustadz, lebih baik mana, membeli rumah atau umroh? Karena kami juga menginginkan sekali untuk beribadah ke sana, Ustadz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditanyakan, beliau sudah pernah umroh atau belum? Sepertinya belum, Ustadz. Kalau belum, silahkan laksanakan umroh, karena umroh ini termasuk ibadah wajib. Haji itu wajib, umroh juga wajib. Pendapat yang benar, umroh itu wajib bagi orang yang mampu haji. Sehingga umroh pertama itu umroh wajib, haji pertama juga haji wajib. Kalau haji sunnah itu haji apa? Haji sunnah yang lebih dari pertama. Haji kedua, haji ketiga itu statusnya haji sunnah. Umroh yang lebih dari pertama juga umroh sunnah. Begitu? Oleh karena itu kalau ini umroh pertama, silakan Anda manfaatkan untuk umroh, karena mudah-mudahan nanti rezeki Anda akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oke, jazakallahu khairan, Ustaz. Mau minum dulu, Ustaz? Baik. Minum dulu, silakan yang lain minum dulu. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Bismillah, terima kasih Ustaz atas waktunya. Mohon izin Ustaz, dulu ketika saya belum punya modal, nama saya Radityo dari Telaga Murni Cikarang. Dulu sebelum saya punya modal, saya cuma marketing Ustaz. Cuman barang yang saya jual itu harganya 13 juta. Barangnya apa? Barang yang saya jual itu harganya 13 juta. 13 juta. Terus saya sampaikan kepada penjual, tapi ini pembeli baru bisa bayar 2 minggu setelah barang diterima. Nah, kemudian saya jual kepada si penjual itu harganya 35 juta. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum dari perbuatan saya tersebut, dan apakah termasuk menjolimi penjual, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Menjual menawarkan 13, tapi Anda menawarkan sampai 30 ke konsumen. Dan dibeli juga, alhamdulillah. Berarti posisi Bapak ketika itu jadi broker. Betul. Dapat izin dari penjual? Kalau jual ini ya memang diminta supaya memasarkan. Baik. Tapi keuntungannya terlalu besar dari si penjual. Oh gitu, baik. Bahkan ada lebih besar daripada pemilik barang ya. Jadi masalah berapa nilai keuntungan yang boleh kita terima seperti ini kembali kepada kesepakatan. Saya ulangi ya, orang ketika jadi broker dia boleh mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dia sepakati dengan pemilik barang. Tentang broker ini sudah pernah disinggung dalam Sahih Bukhari. Jadi praktek makelaran ini sudah pernah disinggung dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari di situ ada bab ajrus samsarah, bab tentang upah makelaran. Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat dari tabi'in seperti Muhammad bin Sirin, juga jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, la ba'sa ayyaqula, boleh seseorang mengatakan bi hadza bi kadza wa kadza. Fama kana min ribhin fa huwa laka au baini wa bainak. Tolong jualkan barang ini dengan harga sekian. Ini barang ya. Tolong jualkan dengan harga 50 juta. Nanti keuntungannya kita bagi dua.
Baik, karena Anda sudah dipeseni untuk menjual dengan harga tertentu, maka Anda tidak boleh menjual dengan harga yang lebih dari yang dipesan oleh pemilik barang. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Yang kedua, jika barang ini tidak diberi harga oleh pemilik barang, boleh nggak Pak kita naikkan? Nah, ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, juga dalam Sahih Bukhari disebutkan, bi hadza fama kana min ribhin fawwalaka. Tolong jualkan barang ini, nanti kalau ada keuntungan silahkan kau punya, kau miliki. Jadi misalnya Bapak jual mobil, lalu menawarkan kepada si A, tolong jualkan mobil ini, dari saya pokoknya terima bersih 100, selebihnya terserah kamu. Nah, si A berhasil menjualkan dengan harga 150 karena dia sudah dapat izin untuk menaikkan. Boleh atau tidak? Boleh. Laku 150, maka yang 100 dikasihkan kepada Anda sebagai pemilik mobil, yang 50.000 boleh dimiliki oleh si A karena tadi mobilnya laku 100.050.000. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Bisa dimengerti Bapak? Alhamdulillah. Baik. Ada lagi mau nanya live? Baik. Sesuai yang diinstruksikan oleh panitia, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Wendy, Ustaz, dari Cikarang. Dari Cikarang? Dari Cikarang. Ana kerja di salah satu PT di Pulau Sulawesi. Kebetulan di awal bulan kemarin perusahaan itu membagikan saham ke beberapa karyawan, tapi sahamnya itu berbeda-beda. Jadi jumlahnya belum ditawarkan setengah harga daripada harga normal. Ditawarkan perusahaan setengah harga? Ya, jadi kebetulan sahamnya itu ditawarkan berbeda-beda di setiap karyawan. Entah itu misalnya saya dapat berapa ratus ribu, yang lain dapat berapa, beda-beda lah, Ustaz. Nah, kebetulan saya tidak mengambil saham itu karena saya tahu perusahaan tersebut meminjam dananya dari bank konvensional. Nah, ada beberapa teman saya yang mungkin belum puas atau tidak mendapatkan fasilitas tersebut, ingin membeli saham saya, Ustaz, karena saya tidak memakai tersebut. Pertanyaan adalah, apakah saya bisa berikan ke mereka walaupun akunnya atas nama saya, entah itu mereka nanti saya tidak mendapatkan apa-apa, atau misalnya mereka tiba-tiba mengasih persenan ke saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah apa ketika perusahaan yang menerbitkan saham ini punya utang di bank? Jadi sebagian ulama melarang untuk membeli saham apabila perusahaan tersebut punya transaksi riba, baik funding maupun lending, dengan standar yang berbeda-beda. Sebagian di antara ulama membatasi, kalau utang di bank ini tidak sampai 25%, hukumnya boleh. Sehingga misalnya utangnya 20% dari total nilai perusahaan, intinya tidak sampai 25%. Yang kedua, sumber pendapatan yang haram dari perusahaan ini tidak sampai 5%. Sumber pendapatan haram itu misalnya bunga deposito atau dari hasil penjualan yang haram. Misalnya kalau ada penjualan yang haram, itu tidak sampai 5%. Apabila dua kriteria yang dipenuhi, maka sahamnya masih boleh dibeli. Ini pendapat Hay'ah Syar'iyah atau Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi. Sudah? Kalau MUI lebih longgar lagi. Kalau MUI, seingat saya utang di bank itu tidak melebihi 45. Kalau tadi kan 25 ya, ini 45. Sedangkan penghasilan yang haram tidak melebihi 30%. Ini standarnya MUI. Jadi kalau tadi yang Bank Rojihi 5%, MUI 30%. Lebih longgar MUI. Nah, jika Anda masih menggunakan standar Bank Rojihi tadi dengan menilai valuasi bank dan hubungannya dengan utang bank, utang perusahaan kepada bank, dan Anda menilai ini masih di bawah 25% misalnya, lalu Bapak ingin memiliki saham itu dengan
mengacu kepada keterangan DPS Bang Roji tadi, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda merasa ragu, udahlah saya tidak ingin memiliki seperti ini, lalu Anda kasihkan ke orang lain dengan cara dijual, insya Allah juga boleh. Wallahu a'lam. Ya, kembali lagi ke pertanyaan yang ditulis di kertas ya. Afwan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kejadian di kampung penanya nih Ustadz. Biasanya ketika bikin rumah itu gotong royong Ustadz. Jadi saling membantu, misalnya tahun ini misalnya saya bikin rumah, tetangga saya yang bantuin semennya gitu Ustadz. Nanti ketika tahun kapan saya bikin rumah, nanti kebalik ya. Misalnya saya bikin rumah, tetangga saya yang bantu semen. Terus tetangga ketika bikin rumah, ya ketika misalnya selang waktu tertentu, mungkin 5 tahun berikutnya, tetangga saya yang bikin rumah, nanti saya nyumbang sejumlah yang dulu saya bantu gitu Ustadz. Gitu. Nah ini pertanyaannya, di kampungnya beliau proses gotong royong ini yaitu titip semen. Contoh seperti tadi Ustadz, semen sekarang harganya 50.000 dan misalnya saya dibantu oleh tetangga saya disuplai semen 10 sak seharga 500.000. Setelah 5 tahun kemudian tetangga saya mau bikin rumah dan harga semen ketika itu 70.000 sehingga totalnya 10 sak menjadi 700.000. Apa hukumnya Ustaz? baik. Kalau Anda bangun kemudian dikasih sumbangan oleh tetangga atau siapapun berupa barang, tapi di situ ada aturan, nanti kalau dia bangun Anda juga harus ngasih yang sama. Ini namanya hibah thawab. Namanya apa? Hibah thawab. Dalam kajian fikih muamalah disebut dengan hibatul thawab. Nah, hibah thawab ini boleh atau tidak Pak? Boleh, walaupun ulama beda pendapat mengenai skema akadnya. Dan ada yang mengatakan hibah thawab ini pada dasarnya sama seperti jual beli, sehingga dia menjual tapi pembayarannya belakangan. Nah, berarti dalam hal ini jika kita pahami hibah thawab ini sebagai jual beli, maka si A bayar ke si B berupa semen 10 sak dan nanti akan dibayarkan kembali ke si A berupa semen 10 sak. Namanya hibah thawab. Intinya sebagaimana layaknya jual beli dan hukumnya boleh, namun di situ harus ada ketentuan, yaitu kesamaan kuantitas, dan kejelasan dari kriteria. Sehingga misalnya Anda dikasih semen merek A, terus nanti kamu kalau balas semen merek apa? Tidak tahu, gampang, nanti tak cari yang paling murah. Ya jangan kayak gitu. Ya, sehingga tidak ada kesamaan kuantitas seperti ini, tidak boleh. Harus ada kesamaan kuantitas dan apa tadi? Kriterianya jelas. Intinya wallahu alam diperbolehkan budaya semacam ini. Maka bagi Anda yang menerima semen tadi, Anda harus mengembalikan dalam bentuk semen yang sama di masyarakat tersebut sesuai dengan semen yang Anda terima. Wallahu alam. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan mengenai bagi hasil nih Ustaz. Jadi ada pengusaha mendapatkan proyek, misalnya PO dari Toyota senilai 100 juta rupiah Ustaz, di mana proyeksi keuntungan dari proyek ini 30%, yaitu 30 juta, kebutuhan modalnya 70 juta. Nah, si yang mendapatkan proyek ini menawarkan ke investor untuk kerjasama investasi. Jadi pengusaha ini minta investor untuk memberikan modal 70 juta. Baik. Terus pengusaha memberikan bagi hasil ke investor
yaitu 70-30. Untuk yang mendapatkan proyek ini 70%, yaitu 21 juta dari nilai 30 juta, dan investor mendapatkan 9 juta. Lama produksi 2 bulan, lalu masuk invoice ke customer. Lama payment 1 bulan dari customer. Jadi nanti pengembalian dananya selama 3 bulan, yaitu modal 70 juta plus 9 juta, total 79 juta ke investor. Pertanyaannya, apakah boleh sistem kerjasama ini? Jika tidak boleh, akadnya bagaimana? Apakah boleh bagi hasil 70-30 atau ada syarat lain? Dan jika uang prestasi atau rugi, apakah dibebankan ke investor atau berdua si pengusaha yang mendapatkan PO dan investor? Masya Allah, baik. Yang dengerin pertanyaan sampai ngantuk. Saking lamanya pertanyaan ini. Udah ngantuk, Pak? Udah. Baik. Model skema untuk investasi seperti yang diceritakan tadi, insya Allah sudah benar ya. Sehingga beliau sebagai pengelola proyek, kemudian investor sebagai penyuntik dana, dan Anda melakukan bagi hasil sesuai yang Anda sepakati. Masalah nilai bagi hasil 70-30, 40-60, 50-50 dan seterusnya, ini sifatnya kembali kepada kesepakatan. Karena dalam syariat kita tidak ada panduan angka, adanya panduan cara. Kata kuncinya, selama investor ini siap menanggung ganti rugi, selama investor siap menanggung ganti rugi, jika ada resiko kerugian, maka transaksinya sah. Sehingga misalnya kalau gagal bayar gimana, Pak? Kalau itu di luar keteledoran sehingga murni pelanggaran konsumen, terjadilah gagal bayar misalnya, sampai kemudian uang investor nggak balik, ya sudah, itu resiko yang harus ditanggung oleh investor. Ya, walaupun ini tidak boleh ada sisi keteledoran ya. Misalnya ini ternyata lewat calo proyeknya, bukan langsung bayarnya ke calo, calonya nggak dibayarkan ke yang kerja. Nah, maka model-model seperti ini jangan sampai terjadi, karena kalau sampai terjadi fraud, gagal bayar dan seterusnya, bisa jadi Anda harus menanggung resiko terhadap kegagalan tersebut karena tidak hati-hati. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik, cukup Pak? Ada lagi? Tadi yang depan tadi siapa? Baik, Mas ya, silakan. Oh iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum. Di sini Pak, di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Bu Urip dari Cikarang. Cikarang. Saya mempunyai usaha bengkel pendingin. Di suatu saat saya menawarkan barang ke konsumen, misalnya AC baru ya, AC baru, tapi saya belum mempunyai barangnya. Saya hanya kirim foto sama spek. Nah, setelah itu menawarkan ke konsumen, konsumen berminat, tapi belum ada akad pakai DP gitu, belum ada. Setelah itu saya baru nyari barang, setelah itu dipasang, pasangan selesai, terus baru ada pembayaran dengan harga yang awal, misalnya unit baru misalnya dikasih harga 3,5. Nah, dengan merek yang sudah disepakati sama spek yang sudah disepakati juga. Nah, setelah setelah terpasang rapih semua, baru ada pembayaran, Pak. Itu seperti itu penawaran dalam bentuk seperti itu apa bisa sesuai syariat apa enggak, Pak? Masalah saya menawarkan barang itu belum punya barangnya ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kunci dalam berjualan,
kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Nabi SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu punya. Udah? Di sini yang dilarang adalah menjual barang yang tidak kita punya, bukan menawarkan barang yang tidak kita punya. Kalau menawarkan barang yang tidak kita punya boleh, tapi kalau menjual tidak boleh. Paham ya? Baik. Sehingga jika Bapak pada saat menunjukkan gambar dan penjelasan spek dari gambar AC tadi hanya menawarkan boleh, tapi menawarkan tidak ada akad, maka tidak ada deal-dealan harga. Misalnya Bapak tunjukkan, ini jenis AC-nya, mereknya seperti ini, speknya seperti ini. Ya kira-kira harganya 3,5 juta, kira-kira ya. Pastinya berapa? Tidak tahu nanti, tapi kira-kira segitu. Boleh nggak Pak nerima DP dari konsumen? Tidak boleh. Kalau nerima DP nanti jadinya kali bil kali, jual beli kali bil kali, artinya jual beli utang dengan utang. Sehingga Anda tidak boleh menerima pembayaran apapun, Anda juga tidak boleh melakukan akad apapun. Sudah? Baru setelah itu Bapak beli. Setelah ada pemesanan, Bapak beli. Setelah Bapak belikan, terus dipasang kan tadi ya? Dipasang. Nah, saat Bapak memasang itu sudah akad jual beli atau belum? Sudah akad atau belum? Belum. Karena tadi baru penawaran. Nah, belum ada akad Bapak sudah pasang. Andai kan konsumennya ngerti, aku ora gelem bayar, rugi sampean. Nah, kita kan belum akad, Pak. Kok tiba-tiba sudah dipasang? Alhamdulillah kalau dikasih AC. Lah terus gimana kalau sudah dipasang nggak dibayar? Konsumen punya hak untuk itu. Karena tadi kan belum akad, makanya sebelum dipasang Bapak tunjukkan dulu ke konsumen, ini barang sudah datang, harganya 3,5 juta. Dah? Baik Pak, silahkan deal. Nah kalau sudah deal berarti sudah akad. Selanjutnya Bapak boleh terima pembayaran sebelum pasang atau pembayaran setelah pasang. Wallahu a'lam. Kita sampai jam 11.15 gimana? Oh baik, boleh. Ikhwanifillah, kita kajian sampai jam 11:15 ya. Karena Ustadz juga ada kepentingan untuk safar ke tempat yang lain. Masya Allah. Baik, Anda nggak kepanasan nggak Pak? Enggak ya? Enggak. Agak Ustadz, agak. Saya kasihan mereka kalau kepanasan. Satu lagi. Ini Ustadz ada pertanyaan dari Ikhwan lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz yang mau ditanyakan. Yang pertama, bagaimana hukum safar tanpa mahram dengan adanya uzur pekerjaan? Jadi misalnya mau safar tanpa ditemani mahram, mungkin seperti umroh gitu Ustadz. Dan yang kedua, mengenai jual beli falas akad online Ustaz, apakah serah terima di waktu yang berbeda itu boleh? Baik. Yang kedua dulu ya. Kalau ada orang mau jual beli falas, syaratnya apa? Harus yadan biyadin. Oleh karena itu hanya bisa dilakukan saat pertemuan atau melalui wakil. Tapi kalau tidak yadan biyadin, ini riba nasi'ah. Nah terus caranya gimana Pak? Misalnya hari ini kita deal-dealan, besok baru ketemu. Kalau kayak gini ya keliru Anda. Seharusnya dealnya besok ketika Anda sudah ketemu. Karena jual beli falas itu wajib yadan biyadin. Sehingga ditunda saja deal-dealannya besok. Sebatas rencana, saya berencana membeli falas, boleh. Tapi kalau saya beli falas kamu deal ya, nah itu tidak boleh. Harus ada apa? Ketemuan dan yadan biyadin. Dipahami Pak ya? Oleh karena itu dalam hal ini silahkan ditunda saja, ketika ketemu baru deal-dealan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan wanita yang safar tanpa mahram. Boleh nggak sih Pak wanita safar tanpa mahram? Kalau tadi dikatakan uzurnya kerjaan, jadi mungkin perjalanan dinas atau yang lainnya. Kalau seperti ini kami sarankan Anda minta ke kantor untuk tidak ikut safar.
Atau kalau misalnya tetap mau ikut, ya ajak saudara atau mahram yang lain menemani. Karena pada asalnya wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Dan kerja itu bukan uzur. Kalau kerja uzur, wah nanti semua jadi uzur. Oleh karena itulah dalam hal ini, sepanjang tidak ada sisi keterpaksaan, Anda sebaiknya jangan safar tanpa mahram. Wallahu alam. Nah, ini jamaah sudah mulai kepanasan, jadi banyak yang keluar. Ya, afwan. Oh ya, cukup. Kayaknya cukup, Ustaz. Boleh, silakan. Ini gak jadi ya? Baik, sepertinya untuk kajian kita pada kesempatan ini qadarullah wal hal harus kita sudahi. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, mungkin ada pesan-pesan buat kami Ustadz, dari Ustadz sebagai penutup. Baik. Belajar 2 jam memang mungkin melelahkan bagi Anda ya. Sehingga kalau daurah ngedur dari tadi jam 9, saya ngitungnya 9:15 sampai jam 11 lebih 5 sekarang ya. Barangkali terlalu melelahkan, terutama para pendengar ya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan saat ini jemaah, mungkin banyak sekali orang yang sedang diuji oleh Allah dari sisi ekonomi. Tapi Anda perlu sadar, bukan Anda sendirian. Yang mengalaminya sangat banyak. Tapi ujian yang Anda alami barangkali tidak lebih berat dibandingkan mereka yang sekarang sedang dilanda musibah, yang sampai kehilangan semua hartanya, sampai kehilangan semua propertinya. Mereka hanya bisa berharap semoga pemerintah bisa ngasih solusi. Demikian pula beberapa mereka yang tinggal di daerah konflik seperti di Palestina, di Suriah, dan seterusnya. Walaupun mungkin suasana sudah mulai reda, tapi mereka belum bisa memulihkan kondisi ekonomi seperti sedia kala. Apalagi negara Suriah yang Masya Allah carut marut seperti itu, yang kerusakannya luar biasa. Oleh karena itulah, jika Anda sedang mendapatkan ujian masalah ekonomi, yakini bahasanya ada yang lebih berat daripada apa yang kita alami, agar kita tidak suudzon kepada Allah dan sadari bahwa di balik itu ada hikmah yang besar, di mana Anda sedang dilatih untuk menjadi orang yang bergantian kondisi, kadang sabar, kadang syukur sesuai dengan keadaan yang Allah berikan kepada Anda. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu dalam setiap usaha yang Anda lakukan untuk mencari yang halal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.